Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reni Febrianti dengan NPM 235001005. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pH tanah, kejenuhan basa, dan juga unsur hara. Pembahasan pertama mengenai pH dan skala pH. pH adalah tingkat keasaman suatu benda yang diukur menggunakan skala pH antara 0 sampai 14. Sifat asam mempunyai pH antara 0 sampai 7 dan sifat basa mempunyai nilai pH 7 sampai 14. Pada tanah, jika pH semakin tinggi atau mempunyai sifat basa, maka unsur hara semakin sulit diserap. Karena unsur hara mikro seperti tembaga, mangan, seng, dan juga besi akan terikat secara kimiawi dan tidak dapat diserap oleh tanaman. Sebaliknya, jika terlalu rendah atau bersifat asam, akar akan kesulitan menyerap makanan yang berada dalam tanah. Karena, yang pertama, tanaman tidak dapat memanfaatkan unsur hara seperti nitrogen, fosfor, dan kalium yang diperlukan untuk pertumbuhan. Karena tanah yang asam tidak dapat menyimpan atau menghasilkan unsur-unsur tersebut dengan baik. Kedua, tanaman yang tumbuh dalam tanah asam memiliki kemungkinan besar teracuni oleh logam berat yang terkandung dalam tanah, yang dapat menyebabkan kematian tanaman. Ketiga, tanah asam biasanya memiliki kandungan hidrogen, aluminium, dan belerang yang tinggi, yang dapat menghambat proses penyerapan unsur hara oleh akar tanaman. Yang kedua, pengaruh pH terhadap kejenuhan basa dan ketersediaan nutrisi bagi tanaman. Kejenuhan basa berhubungan erat dengan pH tanah, di mana tanah dengan pH rendah umumnya mempunyai kejenuhan basa yang rendah, sedangkan tanah dengan pH yang tinggi mempunyai kejenuhan basa yang tinggi. Karena kation-kation basa seperti Ca2+, Mg2+, K+, dan Na+, lebih mudah terjerap oleh tanah dalam kondisi pH tinggi. Pada sisi lain, jika pH tanah rendah, maka kation-kation masam seperti H+ lebih dominan dan dapat mengurangi kejenuhan basa. Hal ini dapat menyebabkan tanah menjadi kurang subur dan tidak cocok untuk pertumbuhan tanaman yang memerlukan pH tinggi. Kemudian pengaruh pH terhadap ketersediaan nutrisi bagi tanaman. Pengaruh pH terhadap ketersediaan nutrisi bagi tanaman sangat signifikan. pH tanah mempengaruhi ketersediaan nutrisi makro dan mikro yang dibutuhkan oleh tanaman. pH yang optimal untuk tanaman berbeda-beda, tetapi umumnya berada dalam rentan pH 5,5 sampai 6,0 dan 6,5. pH yang rendah dapat meningkatkan ketersediaan nutrisi mikro seperti besi, mangan, dan seng, tetapi dapat mengurangi ketersediaan nutrisi makro seperti nitrogen, fosfor, dan kalium. Sebaliknya, pH yang tinggi dapat meningkatkan ketersediaan nutrisi makro, tetapi dapat mengurangi ketersediaan nutrisi mikro, seperti pada gambar. Oleh karena itu, pengaturan pH yang tepat dalam sistem pertanian sangat penting untuk memastikan tanaman menerima nutrisi yang cukup dan optimal. Yang ketiga, hubungan pH tanah dengan tanaman. Tanah dengan pH di bawah 6,5 atau asam, tanaman tidak akan tumbuh dengan baik atau bahkan sulit untuk ditanami. Hal ini disebabkan karena sedikitnya nutrisi yang terkandung pada tanah dan meningkatnya kadar racun. Saat tanah dalam kategori masam, terjadi peningkatan secara kimiawi pada zat magnesium, kalsium, dan fosfor, sehingga tidak dapat diserap oleh akar tanaman. Akibatnya, tanaman tidak dapat melakukan fotosintesis dengan baik. Gejala yang sering terjadi ialah daunnya menguning atau kecoklatan di bagian pinggirnya meskipun masih muda. Hal tersebut disebabkan akar tanaman tidak mampu menyerap zat besi dan nitrogen. Selain itu, akar tanaman menjadi lebih pendek akibat teracuni aluminium. Pertumbuhan tanaman menjadi tidak normal dan produktivitas rendah. pH netral antara 6,6 sampai 7 merupakan tanah yang paling cocok ditanami berbagai macam tanaman. Tanaman akan tumbuh dengan normal berkat nutrisi yang terpenuhi. Ciri-ciri tanaman yang tumbuh di tanah dengan pH netral adalah buah dan daunnya lebat. Tanah dengan pH di atas 7,1 atau basa, tanaman tidak dapat tumbuh dengan sempurna. Terjadi pengikatan secara kimiawi pada zat besi, mangan, seng, dan tembaga. Para petani harus menurunkan tingkat basa dengan menggunakan belerang agar mendapatkan hasil panen yang maksimal. Yang kelima, dampak perubahan pH terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman. Perubahan pH dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman. pH yang tidak sesuai dapat menghambat penyerapan unsur hara oleh tanaman,
sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tanaman. pH yang terlalu asam dapat menyebabkan terjadinya endapan larutan nutrisi sehingga sulit untuk diserap oleh akar tanaman. Sementara itu, pH yang terlalu basa dapat mengurangi ketersediaan zat besi, magnesium, tembaga, zinc, dan boron yang penting untuk pertumbuhan tanaman. Yang keenam, hubungan antara pH dan kejenuhan basa. Kejenuhan basa didefinisikan sebagai perbandingan jumlah kation-kation basa dengan jumlah semua kation. Dapat dipengaruhi oleh pH tanah. Tanah dengan pH yang lebih tinggi cenderung memiliki nilai KTK yang lebih tinggi karena kation-kation basa seperti Ca2+, Mg2+, K+, dan Na+, lebih mudah terjerap di dalam tanah. Sebaliknya, pH yang rendah dapat mengurangi kejenuhan basa karena kation-kation masam seperti H+ lebih mudah terjerap dan mengurangi jumlah kation-kation basa yang tersedia. Hal ini berarti bahwa pH tanah dapat mempengaruhi kemampuan tanah untuk menahan kation, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi ketersediaan nutrisi untuk tanaman. Yang ketujuh, macam-macam unsur hara esensial. Unsur hara dibagi dua, ada unsur hara makro dan unsur hara mikro. Unsur hara makro yaitu unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah besar. Contohnya seperti nitrogen, fosfor, kalium, sulfur, kalsium, magnesium. Unsur hara mikro yaitu unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang tidak terlalu banyak dan bervariasi tergantung jenis tanaman. Contohnya seperti klor, zat besi, mangan, tembaga, seng, boron, molibdenum. Yang kedelapan, fungsi unsur hara bagi tanaman. Unsur hara makro. Nitrogen merupakan unsur hara makro dan mutlak dibutuhkan oleh tanaman untuk merangsang pertumbuhan vegetatif tanaman secara keseluruhan, khususnya pertumbuhan akar, batang, dan daun. Berperan dalam pembentukan zat hijau daun atau klorofil yang sangat penting untuk melakukan proses fotosintesis, dan juga berperan dalam pembentukan protein, lemak, dan berbagai persenyawaan organik lainnya. Yang kedua, fosfor. Berfungsi untuk merangsang pertumbuhan akar, khususnya akar benih dan tanaman muda. Merupakan bahan mentah untuk pembentukan sejumlah protein tertentu, membantu proses asimilasi dan pernapasan tanaman, dan mempercepat pembungaan dan pemasakan biji dan buah. Yang ketiga, kalium. Berfungsi untuk membantu pembentukan protein dan karbohidrat, memperkuat tanaman sehingga daun, bunga, dan buah tidak mudah rontok. Salah satu sumber daya tahan tanaman terhadap kekeringan dan penyakit. Yang keempat, magnesium. Berperan dalam pembentukan zat hijau daun, karbohidrat, lemak, dan senyawa minyak yang dibutuhkan tanaman. Berperan dalam transportasi fosfat di tanaman. Yang kelima, sulfur atau belerang. Berperan dalam pembentukan bintil akar, membantu pertumbuhan anakan tanaman. Kemudian unsur hara mikro. Yang pertama, klor. Berfungsi untuk memperbaiki dan meningkatkan hasil kering tanaman seperti tembakau, kapas, kentang, dan sayuran. Yang kedua, besi. Besi berfungsi dalam proses pernapasan tanaman dan pembentukan zat hijau daun. Yang ketiga, mangan. Berfungsi sebagai komponen untuk memperlancar proses asimilasi dan merupakan komponen penting dalam pembentukan dan melancarkan kerja enzim. Yang keempat, tembaga. Berfungsi dalam pembentukan zat hijau daun dan merupakan bahan pembentuk beberapa jenis enzim. Yang kelima, seng. Berfungsi dalam pengaktifan beberapa jenis enzim pada tanaman. Berperan dalam biosintesis auksin, pemanjangan sel, dan ruas batang. Yang keenam, boron. Berfungsi mengangkut karbohidrat ke dalam tubuh tanaman, membantu bagian-bagian tanaman untuk tumbuh aktif, dan berperan dalam pembelahan sel pada tanaman biji. Dan yang terakhir, molibdenum, membantu mengikat nitrogen dari udara bebas dan mengaktifkan enzim nitrogenase. Yang kesembilan adalah cara penggunaan alat pH meter. Yang pertama, masukkan bagian bawah soil tester ke dalam air. Hal ini bertujuan untuk menetralkan alat soil tester. Yang kedua, masukkan soil tester ke dalam tanah sampai batas tertentu sambil memilih tombol berwarna putih. Lepas tombol berwarna putih dan lihat indikator yang ada di dalam soil tester. Angka tersebut menunjukkan pH dari tanah yang diuji. Yang ke-10,
Cara pengambilan sampel tanah. Yang pertama, memilih lokasi yang mewakili area yang ingin Anda analisis. Kedua, mempersiapkan alat pengambilan sampel yang sesuai. Yang ketiga, menentukan kedalaman sampel yang ingin diambil. Yang keempat, gunakan alat pengambilan sampel untuk mengambil sampel tanah secara hati-hati. Hindari kontaminasi dari benda-benda lain seperti tanaman atau batu. Yang kelima, beri label pada sampel dengan informasi yang relevan seperti lokasi pengambilan, kedalaman, dan tanggal pengambilan. Yang keenam, simpan sampel tanah dalam wadah yang sesuai dan dikirim ke laboratorium sesegera mungkin untuk analisis lebih lanjut. Dan yang terakhir, catat informasi penting tentang lokasi pengambilan sampel, termasuk kondisi lingkungan dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi hasil analisis. Yang ke-11, pengujian pH. Cara menguji pH tanah dapat dilakukan dengan beberapa metode yang relatif sederhana dan efektif. Berikut adalah beberapa cara yang dapat digunakan. Yang pertama, menggunakan kertas lakmus. Kertas lakmus adalah kertas yang mengandung campuran zat pewarna berbeda yang larut dalam air. Kertas ini berubah warna jika dicelupkan ke dalam larutan asam atau basa sehingga dapat digunakan untuk menguji pH tanah. Cara penggunaannya adalah dengan mencelupkan potongan kertas lakmus ke dalam air yang mengandung tanah, kemudian menunggu beberapa menit dan melihat warna yang dihasilkan. Warna yang dihasilkan dapat menunjukkan tingkat keasaman atau kebasahan tanah. Yang kedua, menggunakan pH indikator. pH indikator adalah bahan kimia yang berubah warna dalam kisaran pH tertentu. Cara penggunaannya mirip dengan kertas lakmus, yaitu mencelupkan indikator ke dalam air yang mengandung tanah dan menunggu beberapa menit untuk melihat warna yang dihasilkan. Warna yang dihasilkan dapat menunjukkan pH tanah yang lebih spesifik dibandingkan dengan kertas lakmus. Yang ketiga, menggunakan pH meter. Alat ukur pH meter adalah alat yang paling akurat untuk mengukur pH tanah. Cara penggunaannya adalah dengan mencelupkan elektroda pH meter ke dalam air yang mengandung tanah dan membaca nilai pH yang dihasilkan. Alat ini dapat memberikan hasil yang lebih presisi dibandingkan dengan metode lainnya, tetapi memerlukan biaya yang lebih tinggi untuk membutuhkan pengetahuan tentang cara penggunaan yang lebih baik. Dan yang terakhir, menggunakan cara tradisional dengan kunyit. Cara ini menggunakan kunyit sebagai indikator pH tanah. Cara penggunaannya adalah dengan mencelupkan potongan kunyit ke dalam air yang mengandung tanah, kemudian menunggu beberapa menit dan melihat warna yang dihasilkan. Warna yang dihasilkan dapat menunjukkan pH tanah yang lebih umum seperti asam, netral, atau basa, tetapi tidak dapat memberikan nilai pH yang sangat spesifik. Yang ke-12, penggunaan pupuk sesuai kebutuhan tanaman. Cara penggunaan pupuk sesuai kebutuhan tanaman meliputi beberapa strategi yang efektif untuk meningkatkan pH, Kb, dan ketersediaan unsur hara. Berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan. Yang pertama, pemupukan yang berimbang. Pemupukan yang berimbang memegang peranan penting dalam upaya meningkatkan hasil tanaman. Rekomendasi pemupukan harus dibuat lebih rasional dan berimbang berdasarkan kemampuan tanah dalam menyediakan hara dan kebutuhan tanaman, sehingga meningkatkan efektivitas penggunaan pupuk dan produksi tanpa merusak lingkungan akibat pemupukan yang berlebihan. Yang kedua, pemupukan sesuai jenis tanaman. Pemupukan harus disesuaikan dengan jenis tanaman yang ditanam. Misalnya, tanaman padi lebih cocok menggunakan pemupukan dengan cara broadcasting, sedangkan tanaman jagung lebih cocok dengan metode spot placement. Yang ketiga, pemupukan yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Pemberian pupuk dan pestisida harus dilakukan dengan tepat sesuai kebutuhan. Dosis yang dianjurkan harus diikuti untuk masing-masing jenis tanaman dan tidak boleh berlebihan atau kurang. Yang keempat, pemupukan yang berbeda untuk tanaman semusim dan tahunan. Ada beberapa perbedaan pada aplikasi pemupukan antara tanaman semusim dengan tanaman tahunan. Pada tanaman tahunan seperti teh, kakao, kopi, kelapa, buah-buahan, dan lainnya menggunakan metode ring placement. Sedangkan tanaman semusim seperti kacang-kacangan, sayuran, padi, jagung yang menggunakan metode pemupukan secara disebar dalam lubang atau larikan. Dan yang kelima, pemupukan yang berdasarkan kemampuan tanah. Pemupukan harus disesuaikan dengan kemampuan tanah, menyediakan hara, dan kebutuhan tanaman akan unsur hara. Dengan demikian, efektivitas dan efisiensi penggunaan pupuk dan produksi tanpa merusak lingkungan akibat pemupukan berlebihan dapat ditingkatkan.
Dan yang terakhir, pemupukan yang berdasarkan kebutuhan nutrisi tanaman. Pemupukan harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman. Pupuk yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan tanaman dan tidak boleh berlebihan atau kurang. Yang ke-13, praktik konservasi tanah yang mempengaruhi pH. Yang pertama, penggunaan pupuk organik. Pupuk organik seperti kompos dapat membantu menjaga keseimbangan pH tanah karena mereka cenderung memiliki pH yang netral atau sedikit asam. Yang kedua, rotasi tanaman. Rotasi tanaman dapat membantu mencegah penurunan pH tanah karena berbagai jenis tanaman memiliki kebutuhan nutrisi yang berbeda, sehingga mengurangi risiko degradasi tanah. Yang ketiga, pengapuran. Pemberian kapur ke tanah dapat membantu menetralkan kelebihan asam dan meningkatkan pH tanah. Yang keempat, pengendalian erosi. Erosi tanah dapat mengakibatkan penurunan pH karena menghilangkan lapisan tanah yang kaya akan bahan organik dan nutrisi. Dengan mengendalikan erosi, pH tanah dapat lebih mudah dipertahankan. Yang kelima, pengelolaan air. Penyiraman berlebihan atau drainage yang buruk dapat menyebabkan penurunan pH tanah karena meningkatkan proses pelarutan mineral asam. Menerapkan praktik pengelolaan air yang baik dapat membantu menjaga keseimbangan pH. Dan yang terakhir, konservasi lahan basah. Konservasi lahan basah seperti rawa-rawa atau lahan basah buatan dapat membantu menjaga pH tanah karena lahan basah memiliki cenderung pH yang lebih netral atau sedikit basah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.